Di mana itu apa? Di mana itu kebahagiaan tertinggi itu. Kalau misalnya saya. Yang kedua, jika seseorang telah mencapai keimanan, maka telah terlepas dari disabilitas, yaitu doa, dosa, menikah. Bagaimana cara seseorang terlepas dari penderitaan dan mencapai kebaikan? Jangan terlalu banyak berharap. Terlalu banyak harapan, terlalu banyak doa. Karena kita berharap makanya terbaik. Saya aku berharap dapat ranking satu akhirnya tamat. Jadi lebih bagus kan? Jika kita telah mencapai keimanan, apa yang akan selanjutnya terjadi? Saya nggak pernah ke Nibana, jadi saya nggak tahu jawaban. Kalau saya sudah tahu Nibana, saya akan sama-sama juga. Karena kalau bisa ditanya, ya secara literasi, secara pengetahuan mungkin ada. Tapi apakah kita bisa percaya dengan apa yang iya. Karena ya contoh nih, kamu tahu durian, kamu suka durian. Ada nggak yang nggak suka durian? Ada, apakah manusianya beda? Kan sama-sama manusia. Tapi kenapa feelingnya beda? Artinya arti Nibana itu nggak bisa berbeda. Pertanyaan keempat, apakah kita umat Buddha Diharuskan mencapai Nibana? Tergantung apakah memang itu target tertinggi. Contoh deh, kalau kamu sebagai umat Buddha, tujuan kamu apa? Kenapa kamu jadi umat Buddha? berbuat baik, Apa itu Nibana? Kalau gitu kenapa nggak jadi bikunya aja? tapi di bumi kan syarat-syaratnya tidak semua orang bisa mencapai syarat. Tapi kamu udah pesimis dulu. Kalau gitu gimana kamu mencapai Nibana? Simpelnya, nah ini kalau udah simpel ini panjang. Kok bisa simpel? Kalau simpel kenapa nggak ada yang sampai? Makanya gini, Nibana itu jangan dianggap sebagai sebuah tujuan umat Buddha. Kenapa sampai detik ini? Kalau kita udah capai Nibana, nggak usah Nibananya. Kita adalah agama Buddha, kita capai ada 4 tingkatan, ya kan? Contoh kan udah baca dulu, anagami, arahan. Seorang arahan aja nggak pernah mengatakan dia itu arahan. Arahan itu kemungkinan ada pasti Nibana, tapi mereka nggak pernah mengakui bahwa saya itu arahan. Kalau dia mengakui dia arahan, itu udah pasti dia berarti. Jadi gimana saya bisa tahu umat Buddha itu memang tujuan tertingginya itu Nibana? Bagi saya, Nibana itu bonus. Umat Buddha itu yang penting bahagia itu. Ya kalau kita sebagai umat Buddha, kamu belajar agama apa? Untuk jadi suci? Saya sih enggak. Kalau mau jadi suci, mending saya langsung jadi itu. Saya belajar agama supaya buat saya jadi satu lebih baik. Setelah saya lebih baik, ya otomatis Nibana kita dapat sendiri. Karena memang perbuatan kita sudah baik. Budaya pertanyaan apakah kita sudah pasti sampai ini jalan menuju akhir duka apa? Ini berat nih. Sekarang jalan menuju akhir duka itu jalan apa? Jalannya gimana? Bagi duka itu apa? Duka itu apa? Tidak senang. Apakah itu yang memang diajarkan sama Buddha Gautama? Duka itu tidak senang. Apa? Dulu Buddha itu, saya kasih tau sederhana ya. Ini nggak ada semangat. Sederhananya begini, Buddha itu nggak pernah mengartikan apa. Buddha itu mengartikan duka itu menjadi 2 kata. Artinya apa? Dulu sebelum ada mobil, transportasi pakai apa? Roda pakai roda. Kamu bayangkan dom itu adalah sebuah lubang, tapi lubang itu lingkaran. K itu adalah besi.
tapi bentuknya persegi. Diumpamakan seperti itu. Jadi kalau kamu bayangkan ada roda yang porosnya lingkaran, tapi kemudian ada sebuah besi yang dia bentuknya persegi, masuk di sana, apa yang terjadi? Oke lah, kita anggap bisa masuk. Pertanyaannya, kamu berani nggak jalan seperti itu dengan kondisi roda poros yang porosnya itu besinya itu persegi? Nah, itulah duka. Banyak orang mengartikan duka itu penderitaan, padahal belum tentu penderitaan. Kalau kamu tanya jalan akhir menuju Tuhan, ya sampai kapanpun ini enggak. Ini kalau pahit-pahit kita bilang buku agama masih ada jalannya, karena buku itu selalu menunjukkan hal yang baik. Tapi faktanya kita sebagai manusia, ya, kamu bisa mengakhiri sebuah ketidaknyamanan seperti tadi. Selama kamu seperti yang saya di awal, selama kamu masih punya harapan, menderita itu pasti ada. Selama kamu masih terlahir sebagai manusia, menderita itu pasti ada. Kecuali kalau kamu telah sampai tahu. Kenapa saya bilang itu? Hari ini kamu makan nasi goreng, besok makan nasi goreng. Besok hari seminggu makan nasi goreng. Pokoknya bisa makan. Saya nggak yakin. Satu hari tidak kali makan. Berarti kalau seminggu 21 kali makan, setiap hari nasi goreng. Muncul penderitaan deh. Karena kenapa? Kamu mengharapkan. Karena kamu mengharapkan sesuatu yang lebih dari nasi goreng. Akhirnya penderitaan muncul. Makanya kalau kamu tanya saya apa artinya jalan menuju keadilan? Ya hilangkan lupa dosa kita, jangan terlalu banyak berharap, bersyukur aja. Jalan ini mulai dengan pelihara, jangan pelihara wawancara. Tapi saya takutnya gini, kamu wawancara gini, atau kalian wawancara dapat sesuatu enggak? Kalau cuma untuk menyelesaikan tugas, saya rasa jawaban saya tidak bisa. Lebih bagus adalah kalau kamu memang mau bahagia, cara soal selama ini kan saya lihat kalian kan pasti gila ada kualitas. Tiba-tiba kalau nilai tidak sesuai harapan, penderitaan, bukan itu harus kalau kita mau itu istilah, jangan dibawa itu dengan istilah-istilah, jangan dijual istilah apa. Sir, jadi kunci dari duka itu adalah kita merasa senang dengan semua. Inti adalah doa. Jangan berbuat jahat, perbanyak membaca sesuatu kali dan pikiran yang baik. Dari 28 bulan, semua inti ajaran kita sama-sama. Jangan berbuat jahat, perbanyak membaca sesuatu kali dan pikiran. Itu tiga aja. Kalau kita nggak berbuat jahat, selalu berbuat baik, menyucikan pikiran kita yang nggak berpikiran aneh-aneh, yang tidak baik, hati kita dikasih. Saya yakin di mana kita tahu. Gak usah di mana yang paling dekat ke surga. Kalau tujuan kita mau ke surga, minimal dari situ. Masalahnya, Anda udah dapat tiket ke surga setiap minggu. Ada yang pakai tiketnya. Ke wihara. Ada nggak? Nggak ada. Saya kasih tahu satu fakta yang akan membuat kamu tidak akan wihara. Kamu dari pagi sampai sekarang ada? Ada yang berbuat ada. Kamu ingat kamu berbuat jahat? Faktanya ada. Orang pasti ingat dia berbuat jahat. Contoh nih, saya kalau bicara saya pasti ingat saya ambil tulis. Tapi ketika kita berbuat jahat, saya ngomongkan satu orang, saya nggak sadar. Artinya orang berbuat jahat sadar. Tapi ketika orang lain berbuat jahat, dia itu bukan dia sadar. Artinya lagi. Kalau kamu hidup satu hari, sebenarnya bukan kita berbuat jahat. Ditambah lagi Anda nanti melihat berbuat baik. Bagi satu minggu 7 kali Anda berbuat jahat, tidak dibagi berbuat baik. Pertanyaannya, apakah yang kalau kita serahkan berbuat dari sekarang minimal jangan berbuat baik. Kita harus mengelak. Sederhana aja berbuat baik. Bisa contoh ada Pak Somo di toilet dan kamu selamatkan dia dari air yang mengalir, tidak berbuat baik. Itu aja. Tapi kalau pelihara lebih bagus, ladangnya lebih besar. Apalagi ini musim katina atau katina.
Itu lebih bagus sekali. Kenapa? Salah satu dana tertinggi adalah dana keluarga. Jadi silakan cari kriteria masing-masing supaya bisa menghadapi pakaian dan masing-masing.